Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam Daily Wisdom hari ini. Nah saudara, ketika Anda memilih sepatu, kira-kira style apa yang Anda sukai? Apakah yang kiri dan kanannya warna dan modelnya sama? Atau kiri dan kanan bisa jadi warna dan modelnya berbeda? Nah pilihan saudara pasti akan menentukan saudara berasal dari generasi yang mana. Sebab pada masa yang lampau, kalau kita memilih sepatu, hampir pasti kita jumpai sepatu yang kiri dan kanan warna dan modelnya sama. Bentuknya memang berbeda, bentuk kiri dan bentuk kanan. Tetapi sekarang saudara, kita bisa menjumpai macam-macam jenis sepatu di mana seringkali kiri dan kanan warnanya bisa berbeda, modelnya pun juga berbeda. Nah saudara, tetapi apapun itu perbedaan model-model sepatu, yang jelas mereka dipakai untuk melangkah saudara. Dipakai sebagai alas kaki yang menolong si pemakainya ini untuk bisa melakukan perjalanan-perjalanan dengan baik dan nyaman. Mereka tidak pernah komplain saudara, kalaupun yang kiri warnanya kuning dan yang kanan warnanya merah. Mereka tidak perlu mengeluhkan dan mempertanyakan kenapa sih dia bentuknya begitu dan aku bentuknya begini. Tapi yang jelas mereka melakukan peran sebagai alas kaki itu dengan baik. Kadangkala mereka akan melakukan gerakan-gerakan yang sama pada waktu yang bersama, yaitu ketika sepatu ini dipakai untuk melompat. Tetapi kadangkala mereka akan melangkah secara bergantian. Yang kanan lebih di depan dan yang kiri di belakang, atau sebaliknya saudara. Yaitu ketika dipakai untuk berjalan. Kadang gerakan itu lambat, tetapi kadang bisa begitu cepat, yaitu ketika dipakai untuk berlari. Nah saudara, ketika sepatu-sepatu ini tidak mempersoalkan perbedaan di antara mereka, bahkan yang pasti antara kiri dan kanan itu pun bentuknya berbeda, mereka tidak mempersoalkan. Yang jelas mereka rela dipakai sebagai alas kaki dan menolong pemiliknya untuk melakukan banyak karya, banyak perjalanan. Nah saudara, bukankah demikian semestinya kehidupan kita? Anda dan saya berbeda. Anda, saya, dan semua orang di muka bumi ini memiliki perbedaan-perbedaan. Namun apakah kita harus saling membenci? Apakah di antara kita harus muncul pertengkaran-pertengkaran? Mestinya tidak. Bukankah kita semua merindukan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh dengan kasih, kehidupan yang rukun, sekalipun ada banyak perbedaan di antara kita. Nah saudara, ketika manusia-manusia ini di dalam komunitasnya bisa hidup dengan rukun, ketika antar komunitas terjalin kerukunan-kerukunan, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di sana. Dan ini sudah dijanjikan saudara. Mari kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kenapa dipakai penggambaran minyak di atas kepala Harun yang meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya untuk menggambarkan soal kerukunan? Saudara, Harun adalah seorang imam yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Minyak yang ditaruh di atas kepala adalah sebuah tanda pengurapan. Artinya, orang yang diurapi adalah orang yang dipilih dan diperkenan oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Harun dipilih, diurapi oleh Tuhan untuk melayani umat, untuk mendoakan umat, untuk memimpin ibadah umat, untuk melayani umat. Ketika karya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, saudara, dan ketika karya itu dilakukan di dalam suasana yang rukun, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi Harun dan juga bagi seluruh umat yang dilayani. Dan bukankah hari-hari ini kita ingin mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang terbaik? Berkat-berkat dan berkat itu selalu kita rindukan. Tapi mengapa kita enggan untuk menjalankan prinsip-prinsip hidup di dalam mendapatkan berkat tersebut? Tuhan berjanji untuk memberikan berkat-Nya. Namun Tuhan juga menghendaki kita hidup rukun bersama. Sekalipun ada perbedaan, sekalipun ada hal-hal yang tidak atau kurang menyenangkan satu dengan yang lain, tapi tetaplah usahakan kerukunan itu, saudara. Supaya kita bisa terus berkarya dan di dalam karya itu Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Maka ketika kita akan menjaga kerukunan, jangan kita mudah untuk mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Jangan pula kita mudah tersinggung, dan jangan pula suka atau mudah mencaci orang. Tapi perbanyaklah senyuman yang akan menghadirkan sukacita dan membuat orang yang melihatnya menjadi ayem dan merasakan damai di dalam hatinya.
Perbanyaklah, permudahlah untuk menghargai dan mendukung orang lain, sehingga tidak ada yang merasa tertinggal atau tersingkir. Dan saudara, belajarlah untuk saling mengampuni satu dengan yang lain ketika terjadi kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ketika kita satu dengan yang lain, hidup secara rukun, di dalam keluarga, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, maka keluarga ini akan menghasilkan karya-karya yang baik. Ketika kita berada di dalam persekutuan gereja Tuhan, dan di situ komunitasnya hidup dengan rukun, maka kita pun bisa melakukan karya-karya yang mempermuliakan Tuhan. Dan ketika kita berada di masyarakat luas dan tentu lebih banyak lagi perbedaannya, namun kita tetap bisa bertoleransi, kita tetap saling menghargai dan berderap bersama. Bukankah di situ karya-karya yang luar biasa akan dihasilkan? Dan kita percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang hadir di setiap kerukunan, maka Tuhan yang akan memberikan, mencurahkan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Jadilah sepasang sepatu yang terus berderap bersama tanpa mempersoalkan apa perbedaan di antaranya. Sehingga kita bisa melakukan karya yang hebat, nama Tuhan dipermuliakan, dan berkat-berkatnya dicurahkan. Tuhan memberkati.